Paginya tepat jam 6, perawat pun datang buat ngejemput aku. Iya, waktunya aku dioperasi. Di sini aku mau sharing sedikit ya. Setahun sebelumnya aku pernah ngalamin serangan sakit di bagian lambung itu yang udah gak tertahankan, dan waktu itu aku sempat ke dokter sampai di USG juga. Tapi mungkin waktu itu usus buntunya masih kecil kali ya. Jadi dokter masih beranggapan kalau aku tuh cuman kena GERD. Aku tuh mulai mah tuh dari gadis, tepatnya itu kelas 2 SMP waktu itu, dan baru setahunan ini aku divonis GERD. Sejak itu aku sering kena serangan. Iya, terkadang waktu aktivitas tiba-tiba aku sakit di bagian ulu hati yang sampai ngerasa ke pinggang belakang. Jadi buat kalian yang punya keluhan mah sampai satu titik dimana kalian udah ngerasain rasa sakit yang udah nggak tertahankan, aku anjurin sebaiknya kalian cek lebih lengkap lagi. Karena keluhan asam lambung itu bisa mengindikasikan berbagai penyakit yang lain. Sampai juga aku di ruang operasi, dan ini aku udah disambut sama para perawat yang bakal ngebantu dokter selama proses operasi. Oh iya, dokter bedah yang nanganin aku waktu itu Dokter Firdaus. Buat Pak Dokter dimanapun berada, semoga selalu sehat ya. Yang nggak pernah ngalamin pasti penasaran penyebabnya apa. Sebenarnya tuh nggak ada penyebab khusus sih. Apalagi yang kayak kata orang tua itu gara-gara kita banyak makan cabai lah, makan sambal lah. Padahal semuanya itu lari ke nutrisi. Penyakit ini tuh sebenarnya karena kurang serat. Sesimpel itu, tapi akibatnya sefatal ini. Oke, operasinya berjalan sekitar 35 menit. Gak seperti operasi hemoroidku dulu yang sampai 3 jam. Dan inilah benda yang membersamaiku selama setahun ini. Akhirnya sekarang kita berpisah. Alhamdulillah selama perawatan begitu banyak obat yang masuk dan begitu banyak orang-orang baik yang hadir menemani. Masya Allah, tabarakallah. Dan di hari keempat aku opnam, kejadian itu terulang lagi. Sikuku tepar lagi dan aku harus sembuh. Jadi hari itu aku mutusin harus langsung keluar dari rumah sakit. Dan Idul Fitri pun berlalu, 2 minggu kemudian balik lagi nih si Dede harus opnam. Ini opnam yang kedua buat dia, karena tahun lalu juga pernah dengan keluhan yang sama. Si Dede dehidrasi. Padahal dia tuh minum susunya banyak, minum air putihnya banyak. Cuman karena cuaca yang lagi nggak menentu, jadi penyebab utamanya di situ kata dokternya. Terus ini tuh kita lagi ngemper di bagasi mobil, giliran pada makan. Akhirnya si Dede dapat kamar dan di sini dirawat selama 3 hari. Kalau kalian tanya gimana rasaku saat itu, yang ada cuman kata sehat. Tetap sehat dan harus sehat. Karena sakit atau sehat itu mahal. Semoga sayang semua selalu dianugerahi kesehatan ya. Jangan pernah menyerah sama penyakit, dan juga jangan pernah menyerah sama keadaan. Sekeras apapun kalian ngejaga kesehatan, kalau sudah Allah berkehendak kita mendapat nikmat sakit, gak ada yang bisa ngelawan. Jadi tetap jalani, jangan pernah takut apapun itu jenis pengobatannya. Karena sakit itu gak gampang, sehat juga nggak gampang. Yang kita bisa cuman ikhtiar, tawakal, dan tetap berdoa. Percaya aja kalau rencana Tuhan itu nggak pernah salah. Sabarmu, lelah, dan sakitmu pasti akan diganti dengan kebahagiaan. Jadi jangan pernah menyerah untuk bahagia. Tetap semangat sayang senamian. Sekian dulu video dari aku. Jangan pernah bosen ya. Wassalamualaikum.